Cek cek. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Kita mulai ya pertemuan kita pada sore hari ini. Eh, Materinya belum dibuka, sebentar. Ya, baik ya. Pada sore hari ini materi kita adalah tentang pemrograman JavaScript ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di sistem informasi, materi ini sepertinya tidak diajarkan ya. Tapi karena tahun ini modul praktikumnya menggunakan modulnya TIFF ya, di mana di sana nanti juga akan ada JavaScript, dan ini juga merupakan komponen penting ya dalam aplikasi web. Jadi saya berikan juga ya untuk yang JavaScript. Tapi di sini kita akan bahas tentang dasar-dasarnya saja ya. Jadi subcapaian pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan saudara mampu menghubungkan JavaScript dengan HTML ya. Kemudian fungsi, menerapkan variabel, kemudian DOM ya. Mungkin ada yang tahu DOM itu singkatan apa? DOM itu singkatan dari dokumen object model ya. Kemudian ada event handling, kemudian yang terakhir tentang pemrograman asinkron ya. Asinkron di sini ada callback dan promise ya. Yang di rumah bisa dengar suara saya ya. Yang di Google Meet bisa dengar suara saya? Ya, baik. Nah, kita lihat yang pertama, menghubungkan JavaScript dengan HTML ya. Tapi mungkin sebelum kita lihat kodenya ya, mungkin saya ingin bertanya dulu ya. JavaScript dengan Java itu kira-kira ada hubungannya apa enggak? Ada relasi enggak antara dua? Itu kan mirip ya, sama-sama Java, sakunya ini JavaScript. Nah, itu kira-kira ada hubungannya atau tidak? Apa? Tidak ada. Apakah JavaScript itu versi webnya Java, atau mungkin JavaScript itu versi light-nya ya, yang Java yang dikurangi fiturnya, atau itu dua hal yang berbeda sama sekali? Iya. Tadi gimana Mas? Jawabannya Mas? Beda ya? Iya, beda. Jadi betul sekali ya. Jadi JavaScript dan Java ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Walaupun namanya mirip, tapi dia berbeda ya.
hanya kemiripan nama saja. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana kita menggabungkan atau menghubungkan antara JavaScript dengan HTML ya. Bagaimana dia bisa berinteraksi ya, HTML dan JavaScript. Kalau kemarin kita menghubungkan antara HTML dan CSS ya. Ada yang internal CSS, ada yang inline CSS, ada yang eksternal ya. JavaScript juga sama ya. Dia ada yang digabung ya. Ini contoh yang atas. Jadi di situ saudara bisa lihat contoh yang pertama. Di situ ada script ya. Ada text script. Nah, di dalamnya itu ada alert. Nah, itu adalah JavaScript-nya. Jadi JavaScript kita tulis dalam text script. Jadi dia diketikkan di antara ini ya, dua ini ya. Jadi yang ini adalah JavaScript-nya. Ada tag pembuka, penutup, nah di tengah-tengahnya itu ada JavaScript-nya. Atau kita juga bisa membuat di file terpisah ya. Itu ada di sini. Jadi kita tuliskan skripnya di file terpisah. Misalkan di sini ada hello.js. Nah, itu. Jadi filenya ekstensinya .js, itu JavaScript. Jadi nanti saudara juga bisa mencoba, itu ada tadi saya mengunggah file di Eling ya. Di Eling itu ada pengantar JavaScript, ada kode sumber ya. Nah, di sini source code-nya saudara bisa coba dari kode sumber slide materi ya. Kita lihat di sini sudah saya siapkan. Yang pertama ini kita menghubungkan ya. Tulisannya kelihatan tapi ya dia. Nggak saya zoom kelihatan ya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini ada script ya, script yang terintegrasi ya dengan HTML. Jadi HTML dan JavaScript kita campur ya. Ini kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya di sini. Alert. Jadi dia hanya melakukan alert ya. Nanti seperti apa di web browser, kita tunggu ya prosesnya. Kok fail ya? Kok ininya belum di start. Nah, seperti ini ya. Jadi dia muncul semacam peringatan gitu ya, pop up atau apa istilahnya gitu ya. Jendela di sini dia localhost says hello world ya. Jadi ini adalah efek dari kita membuat perintah yang tadi ya, alert ini ya. Ini. Jadi baris ketujuh ini mengakibatkan web browser membuka sebuah dialog ya. Seperti ini. Ini teksnya hello world. Nah, saudara bisa lihat di sini. Ini ada stringnya ya, alert hello world. Jadi itu efek dari JavaScript-nya. Jadi itu yang pertama ya, kita menghubungkan antara HTML dan JavaScript ya. Kemudian kita kembali lagi ke teorinya di sini ya. Berikutnya kita masuk ke fungsi dan variabel. Nah, ini adalah deklarasi dari fungsi. Mungkin kalau saudara lihat di sini ya, itu ada beberapa yang tidak familiar mungkin ya. Kalau yang contoh yang pertama, function square ya. Kemudian dalam kurung X. Ini tidak berbeda jauh dengan yang ada di PHP atau Java ya. Jadi ada kata kunci function, kemudian diikuti oleh nama fungsinya ya. Di sini adalah square,
Kemudian ada dalam kurung, itu adalah parameternya atau argumen dari fungsinya. Kemudian ada tanda kurung kurawal, itu adalah body dari fungsinya ya. Jadi ada kata kunci return. Return artinya nilai balikan ya. Dia ketika dieksekusi dia akan menghasilkan suatu nilai. Ini tidak berbeda dengan PHP atau Java. Kalau yang kedua, nah ini mungkin saudara belum familiar yang model seperti ini ya. Jadi di JavaScript kita juga bisa mendeklarasikan suatu fungsi ya ke dalam suatu variabel. Jadi fungsi bisa disimpan dalam suatu variabel. Jadi ini kita bikin variabel square ya. Kemudian variabel square kita isi dengan suatu fungsi. Jadi di sini function parameternya x ya. Kemudian isinya return x kali x. Supaya dia tidak bisa diganti-ganti definisinya atau nilainya, maka kita tambahkan const. Artinya dia konstan ya. Jadi dia tidak bisa diubah-ubah. Jadi efeknya sama ya antara yang pertama ini dan yang kedua itu sama. Dan ketiga ini juga sama sebenarnya. Tiga-tiganya ini sama. Kita mendeklarasikan suatu fungsi ya. Jadi karena JavaScript ini dia mengadopsi paradigma fungsional, artinya dia fungsi dan nilai itu setara. Jadi suatu variabel itu dia bisa berisi nilai, misalkan x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan hello world. Bisa. Tapi kita juga bisa memberi x sama dengan function apa gitu. Jadi function bisa masuk ke dalam variabel ya. Jadi istilahnya function itu dia di dalam JavaScript itu dia first class ya. First class citizen, dia setara dengan data. Ini yang mungkin di bahasa pemrograman lain ya tidak bisa mungkin ya, tapi di JavaScript ya bisa. Kita menyimpan fungsi ya ke dalam variabel. Ini mungkin agak sedikit asing ya, walaupun ini nanti ketika saudara misalkan kerja jadi programmer itu banyak digunakan ya. Jadi fungsi itu masuk ke dalam suatu variabel. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini dia menggunakan tanda ini ya, semacam anak panah ya. Jadi kita sama di sini ya, konstan square ya. Jadi ini suatu variabel kita isi sama dengan x ya. Jadi kita tidak menuliskan ini function, tapi dia langsung parameternya ya. Kemudian di sini ada tanda seperti anak panah ya, sama dengan lebih dari. Kemudian ada kurung kurawal di sini. Nah, kemudian ada returnnya. Ini cara yang ketiga ya. Jadi ada macam-macam cara kita mendeklarasikan fungsi dalam JavaScript ya. Tergantung nanti kebutuhannya gimana, kita mau pakai yang cara satu, cara dua, atau cara yang ketiga. Coba kita lihat di kodenya apakah ada. Oh belum ya, dia masuk ke let. Jadi ini fungsi, kemudian berikutnya kalau kita bicara fungsi tentu kita tidak lepas dari lingkup variabel ya. Karena fungsi itu dia suatu blok ya, di mana kita perlu mengakses variabel yang ada di dalam fungsi atau mungkin di luar fungsi. Nah di dalam JavaScript ini bagaimana lingkup variabelnya? Apakah dia sama dengan PHP atau berbeda ya? Jadi kita lihat di sini. Yang pertama ada yang namanya let. Ya. Apa itu let ya? Kita lihat di sini. Saudara bisa lihat di source code-nya ya. Di sini ada let y ya. Apa itu let y maksudnya? Sederhana ya sebenarnya ini. Jadi lingkup variabel ya yang dideklarasikan dengan let itu artinya dia lingkup blok ya. Lingkupnya blok. Jadi blok itu apa ya? Yang kurung kurawal nih ya. Kurung kurawal ini. Kalau dia ada di sini, ya sudah dia di situ aja dia. Geraknya di situ aja. Kalau dia di luar ya sudah dia di sana ya. Itu let ya. Baik itu blok fungsi, blok perulangan ya atau for ya, atau percabangan if else itu dia berlaku ya let itu ya. Jadi misalnya suatu variabel dideklarasikan dengan let dan berada di dalam blok perulangan, maka variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam blok tersebut. Jadi let itu blok ya, blok fungsi, blok
perulangan blok percabangan. Kita langsung lihat ke source code-nya ya. Yang let di sini. Jadi di sini ya, ini saudara bisa fokus di scriptnya ini ya. Jadi di baris 11 sampai 21 itu adalah JavaScript-nya. Kita bisa lihat di situ let x sama dengan 10 ya. Kemudian ada percabangan di sana. If ya, true. Nah, di sini ada suatu blok berarti ya. Suatu blok let y sama dengan 20. Kemudian di sini ada var ya. Var nanti kita bahas selanjutnya. Var z sama dengan 30. Kemudian di sini mencetak di konsol ya. Console.log x plus y plus z. Kita lihat dulu yang baris ke-16 ya. X plus y plus z ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya bahwa let itu dia kalau di JavaScript ya, dia bisa nembus ya, yang di luar bisa masuk ke dalam ya. Kita lihat di sini x posisinya di mana x? Di luar ya, di luar if ya. Tapi dia bisa bisa ditangkap di dalam if. Jadi artinya dia bisa yang di luar itu sifatnya lebih global ya daripada yang di dalam blok. Jadi x masuk ya 10, kemudian ditambah y mana? Y ada di sini ya. 10 ditambah 20, kemudian z ada di sini tambah 30 ya. 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 60 ya. Jadi sekali lagi x di sini let dia bisa nembus ke blok yang di bawahnya ya. Tapi dia nggak bisa keluar ya. Kita lihat yang di baris ke-19 yang bisa diakses hanya x dan z. Sedangkan y dikatakan tidak visible ya, karena y di sini dia dideklarasikan di dalam blok if dan dia deklarasinya dengan let. Jadi y hanya bisa diakses di dalam blok if ini saja. Jadi berbeda ya dengan PHP ya. Kalau PHP dia yang di luar hanya di luar saja ya. Tapi kalau di JavaScript dia bisa nembus. Jadi akibatnya apa? Kalau kita aksesnya di luar, kita hanya bisa mengakses X dan Z ya. Nah, di sini coba kita jalankan ya. Ini di sini perintahnya console.log ya. Console.log. Kita lihat apa yang terjadi. Tadi kita yang sebelumnya kita menggunakan alert ya. Kalau alert dia menampilkan dialog ya. Nah, ini yang let ya. Kita lihat tidak ada tampilan apa-apa di sini ya. Karena kita manggilnya konsol ya, console.log. Jadi konsolnya di mana? Di mana, Mas? Tools ya, developer tools ya. Jadi lihat di developer tools ya. Kita buka developer tools. Nah, di sini ada konsol ya. Nanti dia masuknya di sini ini ya. 60 yang pertama ya, X plus Y plus Z. Kemudian yang 40 X plus Z ya. Jadi dia muncul di sini ya. Jadi itu lingkup yang pertama ya, itu let ya. Nah, kita kembali lagi ke sini sekarang. Setelah let ada apa lagi? Ternyata ada lagi namanya var ya. Tadi kita sudah lihat sepintas ya di dalam kode sebelumnya bahwa variabel Z ini dia var ya. Var. Dia bisa keluar dari if ya. Karena dia bisa diakses di sini dia. Jadi di sini dia bisa nembus if. Sedangkan yang Y tidak.
ya. Y dia terpenjara di dalam if karena dia let. Yang var dia bisa keluar dari blok if ya. Lantas apa var itu ya? Jadi kita lihat di sini lingkup yang dideklarasikan dengan var itu adalah lingkup blok fungsi ya. Jadi dia hanya dinaungi oleh fungsi ya. Yang bisa memblokir dia itu adalah fungsi. Jadi dia ketika di dalam fungsi ya sudah dia akan dipelihara di dalam fungsi itu, dia tidak bisa diakses di luar ya. Jadi misalnya suatu variabel dideklarasikan dengan var dalam suatu fungsi, maka variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut ya, termasuk blok-blok yang ada di dalam fungsinya. Jadi dia lingkupnya fungsi ya. Mirip dengan yang di PHP ya. Jadi kalau var itu dia fungsi, blok tapi blok fungsi saja. Kalau let itu semua blok ya. Semua blok dia bisa ngunci ya, ngunci let ya. Let kalau di dalam bloknya apapun dia nggak bisa keluar. Tapi kalau var dia hanya terperangkap di dalam bloknya fungsi ya. Kemudian ada satu lagi ya, kita bisa mendeklarasikan variabel tanpa kita tuliskan apapun ya. Itu namanya variabel global ya. Jadi kalau kita sebutkan variabel misalkan mahasiswa gitu aja, ya sudah dia global ya. Dia bisa diakses dimanapun. Walaupun kita bikinnya di dalam fungsi, di dalam if, dimanapun kita bikinnya, kalau kita tidak, di depannya kita tidak berikan var atau let ya, otomatis dia menjadi global ya. Langsung lingkupnya langsung off ya. Lingkupnya langsung off, dia langsung bisa diakses dimanapun ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika membuat variabel di JavaScript adalah lingkupnya ya. Karena lingkup ini cukup berbahaya kadang-kadang ya. Kita tidak ingin variabel diakses dari tempat yang tidak kita kehendaki ya. Kalau kita lupa menambahkan var atau let, otomatis variabelnya menjadi global. Dia bisa diakses dari manapun, termasuk dari file yang beda ya. Jadi dari file lain bisa mengakses ke variabel kita ya. Jadi itu ya. Jadi variabel global itu tidak menggunakan kata kunci var atau let, tapi kita langsung menyebutkan nama dari variabelnya. Kemudian di sini ada nested scope ya. Kita lihat di sini apa itu nested scope ya. Jadi kita lihat di kodenya ya. Nah, di sini ada fungsi ya. Nama fungsinya adalah humus ya. Kemudian fungsi humus memiliki parameter ya, yaitu vektor. Saudara bisa lihat di sana ya, bahwa di dalam fungsi humus ada fungsi lagi ya, yaitu fungsi ingredient. Jadi dalam fungsi ada fungsi ya. Kalau kita lihat parameter vektor itu parameternya fungsi humus ya. Faktor itu adalah parameternya fungsi humus. Kita lihat di baris ke-17 ini ya. Baris ke-17, fungsi humus memiliki parameter yaitu faktor. Jadi faktor itu milik dari fungsi humus. Kemudian di dalam fungsi humus itu ada fungsi ingredient ya. Kemudian di dalam fungsi ingredient itu ada pemanggilan terhadap variabel vektor. Jadi nested-nya di mana? Nested itu kan dia bersarang gitu ya. Di dalam suatu fungsi ada fungsi, suatu loop di dalamnya ada loop, itu kan nested ya. Kita bisa lihat di sini nested-nya di mana? Ya di variabel faktor itu ya. Faktor dia menembus ke dalam sini. Faktor yang adanya di fungsi humus
dia nembus ke dalam fungsi ingredient. Jadi ini dikatakan nested scope ya. Jadi parameter atau argumen dari suatu fungsi itu dia bisa nembus kemanapun di dalam fungsi itu ya. Jadi dia tidak terbentur oleh lingkup fungsinya. Jadi kita bisa bebas ya ngakses parameter atau argumen dari suatu fungsi itu dimanapun selama di dalam fungsi itu ya. Jadi kita lihat di sini vektor dia digunakan di fungsi ingredient ya. Padahal vektor itu adalah parameternya humus. Kita jalankan ya. Ini juga tidak ada tampilannya karena kita menggunakan konsol ya. Jadi kita buka developer tools-nya atau Ctrl Shift I ya kalau di Google Chrome. Nanti muncul konsol. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasil ketika kodenya dijalankan ya. Jadi ini semacam apa ya, membuat resep itu ya. Kalau dia 1 porsi dia berapa? Kalau dia 2 porsi berapa ininya takarannya gitu ya. Untuk 3 porsi tadi kita tinggal mengatur jumlah vektornya di sini ya. Ini kita bikin 2 porsi di sini ya. Yang di baris ke-27 itu kita panggil humus vektornya 2. Nanti dia semuanya dikalikan dengan 2. Jadi itu tentang nested scope namanya ya. Dia nembus ya. Jadi yang ini punyanya humus ya. Tapi dia ngaksesnya di sini ya, diakses di fungsi ingredient ya. Dia nembus lingkup ya. Jadi itu tentang lingkup, kemudian DOM ya, Document Object Model. Ini mulai terlihat sekarang interaksi antara JavaScript dan HTML ya. Jadi Document Object Model atau DOM itu ya, itu adalah API ya. Jadi kalau kita bicara tentang API, maka itu yang ada di bayangan kita itu adalah metode-metode ya, sekumpulan fungsi yang bisa kita gunakan ya. Jadi DOM itu isinya fungsi-fungsi yang sudah ada yang bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu aplikasi ya. Jadi ini untuk memanipulasi HTML dan XML ya. Dia direpresentasikan dalam bentuk hierarki pohon atau tree. Jadi kita lihat di sini contohnya ya. Ada potongan kode HTML ya. Kalau kita lihat di sini, maka di sini ada elemen body ya. Kemudian elemen body dia memiliki berapa child ya. Mungkin bisa dilihat di situ ada berapa child ya. Berapa anaknya dia di sini body. Ada berapa? Bisa mungkin ada yang bisa menjawab? Ada berapakah child yang dimiliki oleh elemen body? Ada 4. Apa saja? Div ID kampus, div kelas fakultas ya. Div ID kampus 1 ya, div kelas fakultas 3. Jadi 4 ya. Ada lagi pendapat lain mungkin? Kenapa kok hanya 4 saja mas? Ini masih ada script ini. Itu dia childnya siapa itu kalau gitu? Ya. Jadi script bisa kita hitung juga ya. Jadi ada 5 ya. Jadi body ini childnya ada 5 ya. Yang pertama ini ya, anak pertama, 2, 3, 4, dan 5 ya. 5 child ya.
Nah, kemudian kita lihat ya di dalam JavaScript-nya ya. Di sini ada var campus ya. Nah, ini adalah DOM ya. Jadi kita di sini masuk ke dalam DOM-nya. Mana API-nya? Tadi kan dikatakan bahwa DOM itu sekumpulan API ya. Ini adalah API-nya ya. Contoh yang pertama adalah get element by ID ya. Itu API-nya. Kemudian yang kedua di sini yang kita ambil contoh adalah document.getElements by class name ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan variabel kampus ya, maka variabel kampus itu dia akan diisi suatu objek model DOM. DOM dari mana? Dia akan cari di sini ya, document.getElement by ID kampus. Maka dia akan mengarah ke ini. Ini ya, yang ID-nya kampus ini ya. ID-nya kampus. Jadi baris itu, div ID kampus itu akan dipegang oleh objek DOM namanya variabel kampus. Kemudian yang kedua di sini var fakultas document.getElements by class name ya. Jadi dia akan mencari semua elemen ya yang memiliki kelas bernama fakultas. Nah, di sini ada 3 ya tadi ya. Ada 3 yang namanya fakultas. Jadi dia akan menangkap semuanya ya. Jadi 3-3-nya dia tangkap ya. Jadi ini dia akan menangkap 3-3-nya. Nah, 3-3-nya ini akan ditangkap oleh variabel fakultas. Nah, dari penamaannya kita bisa lihat di sini ya. Yang get element by ID ya, yang by ID itu dia tunggal ya, get element. API-nya dia tunggal namanya, get element. Tapi kalau yang class name itu dia elements ya, ada S-nya ya. Karena kita tahu ya bahwa ID itu harusnya dia unik ya. Berarti kalau ada kampus dalam satu dokumen HTML itu berarti hanya ada satu saja yang ID-nya kampus. Nggak boleh dipakai 2 kali ya. Tapi kalau kelas itu kan dia bisa digunakan berulang-ulang ya kelas ya. Jadi fakultas ini bisa lebih dari 1 ya. Sehingga dalam API-nya dia menggunakan get elements ya, elements. Kalau dia tunggal, nanti return value-nya dari metode get element by ID itu juga tunggal ya. Tapi kalau yang elements ini dia bukan tunggal lagi, tapi apa nih? Berupa apa kira-kira? Array ya. Jadi dia berupa array. Jadi yang get elements by class name menghasilkan array. Tapi kalau get element by ID dia menghasilkan data tunggal ya. Jadi ini yang pertama namanya fungsi get element ya. Ini salah satu contoh fungsi dari DOM ya. Jadi ini nanti kalau kita eksekusi ya, nanti dia akan tampil di dalam konsol ya. Jadi kita ingin tampilkan isi dari masing-masing elemen itu ya. Isinya bagaimana nampilkannya? Kita menggunakan atribut inner HTML ya. Jadi di sini ada di baris 15 Saudara bisa lihat ya. Console.log campus.inner HTML ya. Inner HTML itu apa? Inner HTML itu ya dia yang ini ya. Ini adalah inner HTML-nya. Jadi yang di-update 2 tag ya, tag pembuka dan penutup. Nah, di antaranya itu adalah inner HTML. Jadi yang ingin kita ambilkan nilai tengahnya di sini ya. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Ilmu Budaya, Ilmu Administrasi ya. Jadi yang kita ambil adalah inner HTML-nya. Jadi ini tampilan HTML ya. Ini tampilan HTML-nya. Kalau yang di JavaScript-nya kita lihatnya di konsol ya.
Nah ini yang tertangkap tadi ya, Universitas Brawijaya. Jadi ini sama ini ya, yang ID-nya kampus. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah yang kelasnya fakultas. Ya. Jadi yang pertama kita bisa mengakses elemen ya, kita akses. Jadi pertama-tama kita tangkap dulu elemennya ya. Jadi kita melakukan query ya. Kita mengquery elemen mana yang mau kita tangkap sebagai objek DOM. Setelah itu baru kita bisa mengakses ya. Kemudian selain hanya mengakses, kita juga bisa memanipulasi ya. Nah, di sini kita manipulasi ya, isinya ya. Jadi kita ingin ganti misalnya yang tadinya Fakultas Ilmu Komputer ya, mau kita ganti sekarang nilainya bukan Filkom tapi diganti yang versi awalnya PTIK ya. Jadi Filkom dulu namanya PTIK, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Nah, ini ingin kita ganti dengan menggunakan JavaScript dengan DOM ya. Gimana caranya? Caranya kita tangkap dulu elemen mana yang mau kita manipulasi ya. Jadi kita ingin memanipulasi yang baris ke 9 ya. Baris ke 9 ini mau kita manipulasi. Langkahnya bagaimana? Kita lihat baris ke 11 ya. Baris ke 13. Baris ke 13 kita tangkap semua elemen dengan kelas name fakultas ya. Karena baris ke-9 Fakultas Ilmu Komputer dia kelas name-nya adalah fakultas. Jadi kita tangkap semua fakultas. Kemudian setelah itu fakultas kan ada 3 ya. Ada Filkom, FIB, VIA. Yang mau kita ganti hanya Filkom saja ya. Kita lihat di situ Filkom itu urutan pertama. Sehingga dia masuk ke dalam array indeks ke 0 ya. Kita lihat di sini fakultas 0. Jadi kita tangkap yang Filkom saja. Kemudian setelah itu kita set ya, untuk fakultas indeks ke 0, kita set inner HTML-nya ya. Kita ganti dia dengan nilai Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer ya. Jadi ini kalau kita jalankan, seperti ini ya. Jadi aslinya kalau mata kita cepat ya, misalkan mata kita bisa mendeteksi sampai milisekund ya, itu tampilannya adalah pertamanya Fakultas Ilmu Komputer, kemudian dia hilang dan diganti dengan PTIK ya. Jadi yang menulis ini itu adalah JavaScript ya. Jadi JavaScript-nya memanipulasi elemen HTML. Kemudian satu lagi menambah ya. Jadi tadi sudah membaca, sudah mengubah, kemudian ini bisa juga kita menambah elemen ya, contohnya ya. Jadi kalau kita ingin menambah fakultas lagi di sini ya. Misalnya mau nambah fakultas teknik. Jadi tadi hanya 3 fakultas, sekarang jadi 4 fakultas ya. Gimana caranya? Nah, ini kita harus pegang parent-nya sekarang ya. Kita mau bikin elemen baru ya. Kita mau bikin ini yang baru ya. Jadi kita harus cari div kelas fakultas itu dia parent-nya siapa? Parent-nya di sini adalah body ya. Jadi yang kita tangkap adalah body ya. Bagaimana menangkap body? Kita lihat ID-nya ya. Ini pakai ID saya. Saya kasih ID di sini, body-nya isi ya. Jadi kita tangkap di sini var isi sama dengan document.getElement by ID isi ya. Jadi var isi ini adalah body ya. Kemudian body itu akan kita isi ya, kita tambahkan elemen baru, fakultas teknik ya. Jadi kita harus bikin objek baru, DOM ya. Jadi di sini di baris ke-13 itu ada variabel namanya tambahan ya. Variabel tambahan itu adalah suatu objek baru di sini ya. Kita meng-create ya. Document.create element ya. Jadi bukan get element. Kalau get kita ngambil dari yang sudah ada. Sekarang kita create ya, kita bikin elemen baru, DOM baru ya. Create elemen apa? Elemen div ya. Karena kita ingin menyamakan dengan yang fakultas lain ya. Fakultas lain div, kemudian atributnya ada kelas ya. Jadi setelah itu kita set atributnya. Tambahan dot set atribut ya. Atributnya apa yang mau kita tambahkan pada div tersebut ya.
yaitu kelas ya. Karena di sini ada div, kemudian kelas gitu ya. Kemudian kelas apa? Kelas fakultas ya. Setelah itu sudah siap ya, tagnya sudah siap ya, div kelas fakultas slash div ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan berikutnya adalah inner HTML-nya ya, bagian tengahnya ya. Jadi kita set ini ya, inner HTML-nya kita tambahkan fakultas teknik ya. Jadi sampai di 3 baris ini kita sudah memiliki satu dokumen satu DOM ya, yang isinya kurang lebih seperti ini dia. Seperti ini tapi dia fakultas teknik ya. Nah, kemudian berikutnya, langkah berikutnya kita sisipkan dia ya. Dokumen DOM itu dia belum masuk ke halaman ya, dia masih di memorinya server ya. Atau di memorinya web browser ya. Dia masih di memorinya web browser. Supaya dia bisa masuk ke dalam elemennya HTML, kita menggunakan append child ya. Jadi dia disisipkan sebagai anak. Anak dari siapa? Anak dari isi ya. Jadi isi.appendChild, apa yang kita tambahkan? Yaitu objek tambahan ya. Jadi tambahan yang tadi itu sudah kita siapkan, kita append ke dalam isi. Isi itu apa? Isi itu adalah body ya. Nanti dia munculnya di mana dia? Munculnya di bawahnya via atau di bawahnya script kira-kira. Kalau kita eksekusi nanti. Fakultas teknik ini munculnya di mana? Apakah di setelahnya via atau setelahnya script? Kalau kita lihat source code HTML-nya nanti ya. Setelah via. Kita lihat bersama-sama ya. Source code-nya ya, bukan tampilannya ya. Kalau tampilannya dia setelah via ya. Ini kan tambahannya ya. Ini yang dari JavaScript-nya. Kita lihat di kode sumbernya. Ini ya. Nah, bisa terlihat ya. Dia posisinya ternyata di bawah script ya. Jadi via, kemudian script ya. Kemudian baru muncul yang tambahannya. Karena DOM-nya kan urut gini ya. Jadi anak pertama adalah kampus ya, div ID kampus. Anak kedua div kelas fakultas tapi Vilkom, kemudian via FIB, via, kemudian ada child berikutnya script ya. Kemudian setelah script dia punya adik lagi, dia punya child lagi namanya fakultas teknik ini. Jadi dia seperti ini. Tapi ketika di tampilan halaman enggak terlihat ya scriptnya ya. Jadi kita bisa mengakses, bisa memanipulasi ya, kemudian bisa menambah dan lain-lain ya, menghapus juga bisa. Nanti silakan bisa dipelajari sendiri mungkin ya. Nah, kemudian ada method alternatif yang lebih modern ya, daripada get elements by name, by ID, itu sudah agak kuno gitu ya. Ada versi alternatif yang baru namanya query selector ya. Ini lebih sederhana ya. Jadi kita menggunakan, kalau mau select ID, berarti kita panggil query selector kemudian ID ya, dengan tanda pagar ya. Tapi kalau yang kelas kita menggunakan query selector all menggunakan dot ya, mirip dengan CSS ya. Ini alternatifnya. Ini contoh hierarki ya, jadi ada rootnya, kemudian dia punya child, dan seterusnya. Ini hierarki yang ada pada DOM ya. Jadi DOM itu dia prinsipnya dia ada parent, ada child ya, dan seterusnya. Berikutnya event handling ya, kita lihat di sini. Nah, ini event handling ini ketika suatu objek di dalam HTML itu dia bisa menjadi dinamis ya. Ketika ada event apa dia akan merespon ya. Misalnya di sini ada click me ya. Ketika dia diklik ya, maka terjadi event. Kalau klik namanya eventnya apa? Mungkin ada yang tahu. Di pemrograman itu biasanya apa nama eventnya kalau klik gitu? Ya? Nama eventnya apa biasanya? Ketika pengguna ngeklik atau nge-touch gitu ya.
Kalau touchscreen, kalau pakai mouse diklik itu terjadi suatu peristiwa ya. Nah, sistem itu menamai peristiwa itu apa? Ada yang tahu mungkin biasanya di pemrograman? Kalau di JavaScript dia klik ya. Tapi kalau di pemrograman yang lain ada namanya on click misalnya gitu ya. Eventnya namanya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada button ya. Button ID-nya adalah klik saya ya. Nah, button itu kita kasih listener dia ya. Ada yang mendengarkan dia. Ketika ada event terjadi, maka yang dengar akan bereaksi dia. Oh, ada yang ngeklik, berarti harus melakukan sesuatu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada add event listener ya. Ada add event listener. Jadi tombol ini ya, tombolnya kita tangkap dulu ya dengan JavaScript ya. Karena tombol ini kan elemen HTML ya. Kita tangkap dulu dengan JavaScript menggunakan DOM ya. Document.getElementById ya. Karena ID-nya klik saya, maka kita panggilnya juga dengan klik saya ya. Nah, setelah tombolnya itu kita pegang dengan DOM, maka kita bisa memanipulasinya ya. Nah, di sini kita manipulasi dengan menambahkan listener ya. Jadi tombol itu kita pasang 2 listener di sini ya. Ada 2 listenernya. Listener yang pertama mendengarkan event klik ya. Jadi kalau ada yang ngeklik, dia akan bereaksi dengan memanggil namanya metode callback ini ya. Di sini metode pertama handle klik, metode yang kedua yang listener kedua dia tangani klik ya. Jadi ada 2 listener dengan 2 metode yang berbeda. Yang pertama ketika diklik dia manggil fungsi handle klik ya. Handle klik itu ini fungsinya. Yang ini. Dia alert button klik ya. Kemudian yang listener yang kedua dia akan mengeksekusi tombol fungsi tangani klik yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa satu objek itu dia bisa dipasang lebih dari 1 listener ya. Tapi biasanya kita hanya butuh satu listener cukup ya. Tapi di sini mendemokan bahwa listenernya bisa banyak ya, yang mendengarkan bisa banyak, yang memantau bisa banyak ya. Jadi itu namanya event handling ya. Jadi coba kita lihat ya. Ini yang event handling. Nah, ini kan tombolnya tadi ya, klik saya ya. Ketika ini dia diklik, ini ada 2 listener ya. Yang bahasa Inggris dan yang bahasa Indonesia. Tapi siapa dulu yang akan dieksekusi ya? Sesuai urutannya ya. Tadi urutannya bahasa Inggris dulu baru Indonesia. Jadi kalau kita klik muncul alert ya, button klik. Jadi ini listener yang pertama yang lapor ya. Listener pertama. Kemudian kalau kita klik OK di sini ya, baru gilirannya listener kedua. Tombol ditekan ini ya. Jadi ada 2 listener ya. Kalau kita OK sudah selesai, nggak ada listener lagi dia. Karena listenernya ada 2. Ini ya. 1, 2 sudah. Itu event handling ya. Kemudian event-event yang lain ada klik, double klik ini ya. Kalau double klik, mouse over, berarti ketika kursornya ada di atasnya ya. Mouse out ketika dia masuk, kemudian dia keluar dari suatu area ya, dan lain-lain. Ini ada macam-macam, nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Itu namanya HTML DOM events. Kemudian berikutnya ini ya, pemrograman asinkron ya. Ini juga banyak digunakan di web karena biasanya kalau kita upload misalkan ya, kita upload sesuatu yang ukurannya besar, misalkan upload video di YouTube ya, itu kan lama ya prosesnya ya. Jadi dengan adanya asinkron kita bisa beraktivitas ya tanpa kita menunggu aksi tersebut selesai ya. Jadi selagi kita menunggu proses upload ya, kita bisa melakukan hal yang lain ya. Itu asinkron ya.
Jadi biasanya digunakan untuk fungsi yang butuh waktu yang tidak singkat ya. Jadi kalau kita menggunakan asinkron, maka webnya itu tidak ngeblok ya. Maksudnya dia tetap bisa kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakan sinkron, ketika dia masih upload, masih ada tugas, biasanya halamannya akan freeze, akan beku dia, nggak bisa dipakai. Tapi kalau asinkron dia tetap bisa dipakai ya. Jadi di sini ketika biasanya ketika kita menunggu sesuatu prosesnya selesai ya, ketika dia selesai maka dia akan memanggil suatu fungsi lagi yang disebut dengan callback ya. Jadi ketika dia sudah selesai maka dia memanggil callback. Ini contohnya. Ini dia asinkron ya. Ada fungsi namanya myFunction ya. Ngapain dia? Dia nyetak di konsol hello world ya. Tapi kita simulasikan bahwa untuk mencetak hello world butuh waktu 5 detik ya. Agak lama ya. Ini ada timeoutnya 5 detik. Coba kita lihat yang di kode. Ya ini ya, ini menggunakan alert tapi ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ketika sudah 5 detik ya, ketika sudah 5 detik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah myFunction akan dipanggil ya. Jadi ini contoh callback ya. Jadi kita simulasikan 5 detik ini adalah waktu unggah misalnya, mengunggah butuh 5 detik, ketika 5 detiknya sudah finish, maka dia akan memanggil callback-nya yaitu di sini myFunction. Jadi ini kalau kita jalankan ya. Ini dia akan nunggu dulu ya dia. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baru hello world ya. Jadi ini bukan servernya yang loading tapi dia ada delay-nya 5 detik namanya. Nah ini ya. Jadi itu callback ya. Ketika sesuatu sudah selesai, maka dia memanggil fungsi. Nah fungsi yang dipanggil disebut dengan callback. Ini digunakan untuk pemrograman asinkron ya. Kemudian ada lagi yang lebih, ini lagi ya, yang lebih modern namanya promise ya. Jadi dia I promise a result ya. Jadi dia menjanjikan sesuatu ya. Kalau namanya janji itu kan belum terlaksana kan ya. Jadi sama saja kita janji 5 detik lagi saya akan menampilkan alert ya. 5 detik lagi saya akan memanggil fungsi. Itu sebenarnya prinsipnya sama ya, tapi dengan pendekatan atau sudut pandang yang berbeda. Jadi kita pandang callback itu tadi sebagai promise ya. Jadi dia berjanji bahwa dia akan menghasilkan sesuatu pada saat dia sudah selesai. Jadi promise merupakan aksi tunda ya, atau aksi asinkron yang dapat dilakukan dan diselesaikan untuk menghasilkan nilai ya. Jadi dia menghasilkan nilai dia ya, pada suatu titik tertentu ya. Promise menghubungkan ya antara producing code ya. Producing code itu dia yang menghasilkan nilai dan consuming code ya, yaitu kode yang menggunakan nilai tersebut ya, yang membutuhkan nilai tersebut. Jadi ada penyedia, ada pengguna. Ada yang menghasilkan, ada yang menggunakan hasil. Jadi itu adalah producing code dan consuming code. Ya, dengan promise itu kita hubungkan ya antara dua pihak itu, yang penyedia dan pengguna. Ini contohnya ya. Kita lihat di ini contoh kodenya ya. Jadi dengan let my promise misalnya ya. Jadi promise ini suatu objek ya. Jadi kita bikin objek baru new promise. Kemudian di dalamnya ada function. Nah ini ada dua parameter ya. My resolve sama my reject ya. Kalau my resolve itu artinya ketika dia berhasil menghasilkan sesuatu ya. Tapi kalau my reject ketika dia promise-nya gagal ya. Ketika janjinya tidak ditepati, maka yang masuk ke my reject ya.
Nah, di sini kita bisa panggil ya, di sini ada fungsi yang seperti tadi ya, set timeout itu function, kemudian my resolve menghasilkan hello world ya. Jadi yang promise ini menghasilkan suatu nilai ya. Di sini yang dijanjikan adalah nilai hello world ya. Jadi dia berjanji bahwa 5 detik dari sekarang saya akan memberikan string hello world. Intinya seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam my resolve ya. Kemudian bagaimana kita menggunakannya? Kita menggunakan dengan myPromise.then ini ya. Jadi ketika dia berhasil menghasilkan suatu nilai, ya, jadi myPromise.then ketika nilainya sudah keluar ya, ketika stringnya sudah keluar, sudah dihasilkan oleh promise-nya, maka nilainya kita tangkap sekarang sebagai konsumennya ya. Konsumennya akan menangkap nilainya. Ini masuk ke dalam value ini ya, variable value. Jadi value ini nilainya apa ya? Hello world ini ya. Hello world ini masuk ke dalam value, kemudian kita alert ya. Kita alert ya. Jadi kliennya atau konsumennya akan mengalert nilai yang dihasilkan oleh promise. Jadi ya kurang lebih sama dengan callback ya. Jadi hello world-nya ini akan di-alertkan. Itu adalah promise ya. Kalau promise dia nilai ya. Kalau callback dia method. Kalau callback itu fungsi. Kalau promise itu value, nilainya ya. Promise itu ininya. Suatu nilai yang dihasilkan ya. Dia berjanji akan memberikan hasil sesuatu. Ini kalau kita jalankan ya kurang lebih sama dia ya. Dia akan nunggu dulu ya. Berapa detik kemudian muncul ya. Ini sama dengan yang callback tadi. Callback ini kalau kita refresh, dia nggak langsung muncul ya. Nunggu 5 detik. Nah baru muncul ya. Jadi untuk mencapai hal yang sama kita bisa menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda ya. Jadi ini hanya semacam apa ya, pengenalan ya JavaScript, kira-kira saudara sudah ada bayangannya ya. Jadi dalam web itu sekarang sudah lengkap ya, saudara sudah tahu HTML untuk struktur ya. Kemudian selain itu ada CSS untuk tampilan, dan yang ini JavaScript ini untuk behaviornya ya, perilaku dari webnya ya. Sehingga dari kombinasi 3 ini bisa menghasilkan website yang kompleks ya, seperti Facebook ya, Instagram, Twitter itu. Ya dasarnya dia dari ini ya. Ya jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan mungkin bila ada pertanyaan. Yang di kelas maupun yang di Google Meet boleh silakan. Ya baik ya, karena jamnya sudah lewat ya. Jadi mohon maaf kalau waktunya tidak on time. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Bagi yang akan melakukan perjalanan mudik ya, semoga perjalanannya lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Ya mungkin itu saja, semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama.